Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kali ini subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Mungkin kamu masih ingat pada pembahasan yang lalu tentang cerita 3 orang anak ini, Siti, Dayuk, dan Edo. Ketika berjalan bersama sepulang sekolah, mereka sepanjang jalan mencium aroma kendaraan bermotor itu yang menyesakkan karena bercampur dengan asap kendaraan. Berbeda ketika mereka berjalan menuju pohon-pohon yang rindang. Mereka menemukan hawa yang sangat sejuk. Masih ingat? Ya, semoga kalian mengingat itu karena ini menjadi dasar penghubung pada pembelajaran berikut ini. Senang, semangat, sehat. Kembali bersama Sigun 72 Televisi Edukasi Indonesia. Pembelajaran yang selalu menyenangkan. Selamat mengikuti. Jangan lupa ya, tekan subscribe Sigun 72 TV. Kemudian tekan lonceng dan like. Kalau bisa komen ya, karena ini dapat membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih atas subscribe-nya. Sampai jumpa. Kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Kelas 5, tema 2, subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sekarang menginjak pembelajaran yang ke-6. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini Bapak akan sedikit memberi gambaran tentang pembelajaran ke-6. Di sini ada satu cerita sebagai dasar, yaitu Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah ini? Ayo, bacalah uraian berikut. Jadi kamu literasi, bacaan, mengambil keputusan dengan musyawarah ini. Ya, ini bagian pertamanya. Selamat membaca dan mendapatkan informasi. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Ini kamu literasi kembali bagian yang kedua dan dapatkan informasi dari dalam literasimu tadi. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Sekali lagi untuk mufakat, ya, untuk menjadi satu keputusan bersama, antara lain dalam poin-poin di bawah ini ada literasi lagi yang ketiga. Selamat membaca dan mendapatkan informasi. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Ini juga kamu literasi. Setelah selesai meliterasi semuanya, setelah selesai membaca dan mendapatkan informasi,
maka kerjakan tugas pertamamu ini, yaitu dari bacaan tentang musyawarah tadi, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban yang menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini, kemudian gunakan pertanyaan jawab dengan teman-temanmu secara langsung. Kalau tidak bisa karena ini dalam rangka COVID, maka coba kamu literasi sendiri. Kira-kira nanti kalau pertanyaan begini, jawabannya begini ya. Jadi ini kamu buat dalam daftar seperti tabel berikut ini ya. Kalau sudah selesai, nanti kamu tinggal kirim ke Google Classroom kita. Selamat mengerjakan tugas yang pertama. Edo dan teman-temannya bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Ini kamu bayangkan saja ya, karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan ini. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga perlu mengadakan musyawarah mengenai rencana peragaan tari daerah yang telah kalian pilih bersama-sama. Tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Kemudian sebelumnya kamu baca uraian di bawah ini. Kamu baca ya sebagai dasar pemikiran kamu jika nanti ada tugas di mana kamu seolah-olah disuruh menyiapkan satu pementasan tari-tarian. Nah, apa saja yang perlu kamu siapkan, kamu rencanakan. Kamu baca ini langkah-langkahnya sebagai contoh. Berdiskusilah dengan orang-orang terdekat di sekitarmu dalam satu keluarga. Karena sementara ini kita tidak mungkin melakukannya secara berkelompok, berinteraksi, karena Kota Malang masih dalam zona yang rawan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara berkumpul bersamaan dan tatap muka langsung. Jadi untuk itu kamu berdiskusi saja dengan orang-orang terdekat kamu, boleh ayah, boleh ibu, boleh kakak, boleh saudara yang ada di dalam rumahmu atau di sekitarmu untuk mendapatkan gambaran langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan, rencana. Kamu nanti akan diberi tugas untuk merencanakan pada sesi berikutnya ya. Ini setelah kamu baca, nanti ada tugas yang menanti kamu. Oke, selamat membaca dan berdiskusi. Nah, setelah kamu berdiskusi dan mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari atau pementasan, kamu buat tugas kamu ini ya. Tugas kedua yaitu membuat peta konsep. Nah, peta konsep seperti apa? Seperti tabel yang bergerak-gerak di bawah ini ya. Ini ada tabel tentang bentuk karya tarinya bagaimana, iringan tarinya apa, nama karya tarinya apa, jumlah pesertanya kira-kira berapa. Kemudian busananya kamu rancang bagaimana. Properti tari, ada yang di latarnya, alasnya, latar belakang, itu kamu buat, kamu rancang sedemikian, kamu buat dalam bentuk peta konsep ya. Ya, bisa. Ini contohnya seperti ini. Contoh mind mappingnya seperti ini, kamu buat peta konsepnya, kemudian kamu tuangkan imajinasimu, rancanganmu ke dalamnya, dan kamu kirim tugas ini ke Google Classroom kita. Oke. Selamat mengerjakan. Kemudian juga tetap kita mengharapkan pembelajaran hari ini akan memberi hasil pengetahuan kepada kamu dan memberi manfaat untuk kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sigun72 TV, kemudian tekan lonceng dan like. Kalau bisa komen ya, karena ini dapat membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih atas subscribe-nya. Sampai jumpa.